krusial ya, harus sholat, harus zikir ya. Kemudian jadi untuk pertemuan ini kita akan bahas tentang zikir. Di mana zikir ini harus kita lantunkan di setiap waktu, di setiap saat, di setiap ada kesempatan harus zikir. Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pembelajaran yang lalu kita belajar tentang sholat ya. Apa itu sholat? Ya, kita sholat setiap hari, setiap waktu juga 5 kali sehari ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kegiatan mudah-mudahannya ya, bersiap dulu. Tolong siapkan dulu untuk kelasnya ya. Ya, baik, bersiap dulu. Seluruhnya siap, gerak. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala yang telah memberi kita nikmat keberkahan, taufik, hidayahnya sehingga kita masih sempat PBM, proses belajar mengajar, di mana di setiap kalinya kita selalu melaksanakan pembelajaran. Nah, pembelajaran hari ini yaitu tentang zikir, tentang temanya menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya. Nah, di sini ada namanya profil pelajar Pancasila ya. Kita tepuk profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa? Profil Pancasila, profil pelajar Pancasila ya. Jadi yang pertama yaitu ya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakal mulia. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bermandiri, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ya, kita bisa buat tepuk profil pelajar Pancasila yang rahmatan lil alamin. Ya. Kemudian rahmatan lil alamin yang kita capai yaitu berkebinekaan global dan gotong royong. Ya, pelajar rahmatan lil alamin ya, yang beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar, kritis. Ya. Rajin sholat, rajin ngaji, prestasi yes, narkoba no. Ya, begitu ya. Lagi tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, prestasi yes, narkoba no.
Makassar itu para orang tuanya itu tidak benar. Astagfirullahaladzim, tega-teganya orang tuanya diperangi pokoknya. Astagfirullah, saya tidak tega lihat itu video ya. Itu tidak ada lagi yang menanya, tidak ada, tidak mungkin tidak sadar nih apa gangguan sebagainya, tidak ada kesadarannya, tidak ada zikrulahnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh teganya dirinya ya. Astagfirullah. Jadi anak-anakku yang soleh dan soleha harus selalu berpikir, menenangkan hati jiwa, kesadaran diri, tak hormati kepada Allah, hormati zikrullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh teganya dirinya orang tua yang melahirkan, dia perangi, bahkan semakin dilarang, semakin dia perangi orang tuanya. Saya satu kali saja lihat, astagfirullah, la ilaha illallah. Sungguh teganya dia perangi orang tuanya. Jadi anak-anakku yang saya sayangi, anak-anakku yang soleh dan soleha, berusaha selalu berpikir ya. Dan lihat itu contohnya di video kemarin, di video ini viral itu tuh viral ya. Betul-betul ya, setelah ini harus disadar, harus selalu pikir agar hati kita tidak tergoda oleh bisikan-bisikan setan ya. Sangat miris sekali ya. Ya Allah ya Rahim. Jadi pikir dalam kehidupan ya, mengingat ya, menyebut nama Allah secara berulang-ulang, terus-menerus ulang di kita. Tanamkan zikir di dalam hati kita, tidak akan ada perbuatan yang kecil yang mungkar seperti itu kemarin ya. Sungguh teganya dirinya untuk melakukan hal seperti itu ya. Ya, ada pertanyaan romantik ya, bagaimana kita terapkan zikir? Siapa yang tahu kelompok-kelompok? Kita terapkan zikir ya, kita mengulang-ulang zikir terus menerus ya. Datang di sekolah berzikir di subhanallah, alhamdulillah. Keluar dari rumah baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini kita pelajaran untuk pertemuan ini ya. Coba baca dulu surah-surah pendek ya. Baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita menundukkan kepala kita sejenak ya untuk mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Selalu kita berpikir ya, setiap kali, setiap saat agar kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, kegiatan ini kita yaitu tentang zikir, mengenai zikir, zikrullah ya, zikir. Jadi zikir, bagaimana kita menerapkan zikir ini? Ada zikir dipraktekkan ya. Ini ada zikir. Kalau dibagi dulu wakil ketua kelas. Ya, jadi kita ini ada zikir ya. Kita cara bersikir, dengan kita bersikir dengan baik dan benar. Ada zikir ya. Jadi kita harus kebiasaan untuk selalu terus-menerus bersikir agar hati kita tenang, damai, penuh dengan ketenangan ya. Oke, kita bersikir mendemonstrasikan ini zikir menurut syariat Islam ya di depan kalian kelas. Ada di sini yang mau jadi pemimpin, di sini pemimpin zikir atau saya dulu yang mempraktekannya ya. Ya, Al-Fatihah, sudah tadi Al-Fatihah, zikir ya. Mulai, sudah didapat semua. Subhanallah wa bihamdihi
bagaimana ya kita harus selalu bersikir anakku yang saya cintai, yang saya banggakan. Setiap kali dalam berzikir kita merasa ya Allah ya Rahman, ya Rahim, mohon petunjuk, mohon. Ada video, silakan ya, ini video silakan ya. Ada yang mau bertanya terkait materi ini, silakan bertanya. Ada yang kurang jelas sikir. Jadi kita tentang ini sikir ya. Ya, ini sikir. Iya. Itu Pak. Untuk ini bagaimana pembelajaran sikir ini berlangsung dengan baik ya. Jadi untuk pembahasan materi sikir ini, jadi sikir, apa itu sikir? Dengan mengucapkan zikirullah hati kita menjadi lebih tenang, lebih tentram, lebih damai lagi ya. Apalagi zikir, ada yang bisa menjelaskan tentang zikir? Ya, zikir ya apa? Ada yang bisa membuat kesimpulan? Jadi zikir adalah mengingat, mengontrol juga emosi kita, menjaga kesabaran, tetap berada di jalan yang benar, di jalur yang benar. Contohnya tadi itu kemarin ya, tidak benar itu tidak ada apa seperti itu. Jadi untuk pertemuan hari ini, apakah pembelajarannya menyenangkan atau bagaimana? Jadi untuk hari ini kita tutup dengan ucapan hamdalah ya. Jadi zikir ya, kesimpulannya mari kita bersikir, karena zikir itu memberikan ketenangan jiwa, mencegah seseorang dari perbuatan maksiat ya. Jadi perbuatan maksiat dengan hati yang tenang, selalu mengingat Allah, maka hidup kita akan menjadi tenang ya. Jadi kita hari ini membentuk kesadaran diri dan menjaga fokus kita pada hal-hal yang menjaga fokus kita. Contohnya saja kalau kita malas belajar, kita malas masuk sekolah ya, mesti banyak-banyak bersikir, baca tahlil, tasbih, takbir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Prestasi.